Inter Milan kembali dekati Napoli usai kalahkan Empoli 3-1. Ilan, Inter Milan meraih kemenangan di kandang saat menjamu Empoli. Si ular menang 3-1. Inter tampil dominan di awal laga. Lautaro Martinez mengancam lewat sepakan akrobatik di menit ke-14 menyambut tendangan bebas. Namun, Davis Vask dengan gemilang mengamankan peluang ini. Inter Milan versus Empoli berjumpa di Giuseppe Meazza pada pekan ke-21 Serie A 2024-2025, Senin, 20 Januari 2025. Tak ada gol yang tercipta hingga turun minum. Tuan rumah bikin 2 gol selepas jeda lewat Lautaro Martinez di menit ke-55 dan Denzel Dumfries di menit ke-79. Empoli sempat menipiskan ketinggalan lewat Sebastiano Esposito. Gol Marcus Thuram kemudian menutup kemenangan Inter 3-1 atas Empoli. Hasil ini membuat Inter mengumpulkan 47 poin di urutan kedua. Mereka tertinggal 3 angka dari Napoli di puncak klasemen. Namun, Inter masih menyimpan 1 laga tunda. Sementara, Empoli di urutan ke-14 dengan 20 poin. Juventus akhirnya menunjukkan kekuatan melawan Milan. Pelatih Juventus, Thiago Motta, menegaskan bahwa kemenangan 2-0 atas AC Milan merupakan hasil dari persiapan yang matang. Ia mengungkapkan bahwa timnya telah berusaha keras untuk membangun kemenangan ini, dengan fokus pada pengurangan kesalahan selama pertandingan. Juventus datang ke pertandingan ini dengan rasa sakit dari kekalahan 2-1 di semifinal Supercoppa Italiana melawan Milan. Dalam laga tersebut, Bianconeri sempat memimpin tetapi gagal mempertahankan keunggulan, sehingga kemenangan kali ini menjadi kesempatan untuk menebus kesalahan. Setiap momen hari ini adalah hasil dari kerja keras untuk menampilkan performa yang kami lakukan dan meraih kemenangan, kata Motta kepada DAZN. Ia mengapresiasi usaha pemain yang telah berjuang mengatasi berbagai kesulitan hingga meraih hasil positif ini. Meskipun Milan memiliki lebih banyak peluang di babak pertama, Juventus menunjukkan dominasi dalam penguasaan bola. Motta menjelaskan bahwa dalam pertandingan sebelumnya melawan Atalanta, timnya melakukan kesalahan teknis yang memberi kepercayaan diri kepada lawan. Dengan membuat lebih sedikit kesalahan, secara psikologis kami membuat Milan yakin bahwa mereka menghadapi tim dengan intensitas dan kualitas yang tinggi, ditambah Motta. Samuel Mbangula, yang mencetak gol pembuka, dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan berkat kontribusinya yang signifikan. Juventus menerapkan strategi agresif dengan menekan tinggi di sekitar area penalti. Motta menjelaskan bahwa hal ini bertujuan untuk menghentikan Mike Maignan, kiper Milan, agar tidak bisa mengalirkan bola dengan baik kepada rekan-rekannya. Kami ingin bermain sangat agresif, tidak memberi Milan waktu untuk menguasai bola, tegas Motta. Meskipun Kenan Yildiz mengalami masalah otot dan Dusan Vlahovic hanya tampil sebentar dari bangku cadangan, Juventus tetap optimis menjelang laga Liga Champions melawan klub Brugge. Lautaro Martinez, persaingan dengan Napoli akan sangat menarik. Kapten Inter, Lautaro Martinez, mengungkapkan antusiasmenya menjelang persaingan Scudetto yang menarik melawan Napoli. Ia juga mengakui adanya luapan emosi dalam selebrasi golnya saat Inter mengalahkan Empoli 3-1 di San Siro. Dalam selebrasinya, Lautaro berteriak meluapkan frustrasi yang terpendam. Ada sedikit kemarahan dalam diri saya karena kami sebelumnya bermain imbang dengan Bologna, yang terasa seperti kehilangan 2 poin, ungkap Lautaro kepada DAZN. Pertandingan ini rumit. Empoli bertahan dengan sangat rapat di babak pertama, tetapi setelah jeda kami mempercepat tempo permainan, menemukan celah, dan akhirnya membongkar pertahanan mereka. Saya rasa kami pantas menang. Golnya melawan Empoli menambah koleksi gol Lautaro Martinez menjadi 111 di Serie A, menyamai rekor Mauro Icardi dan hanya berada di bawah Stefano Nyers, 133, dalam daftar pencetak gol pemain non-Italia terbanyak untuk Inter. Kemenangan ini membuat Inter hanya terpaut 3 poin dari Napoli, dan Nerazzurri masih memiliki 1 pertandingan di tangan. Pertandingan tersebut, melawan Fiorentina, sebelumnya ditunda karena insiden darurat medis yang melibatkan Edoardo Bove dan diperkirakan akan dijadwal ulang bulan depan. Persaingan ini akan sangat menarik. Kami tertinggal 3 poin dan memiliki 1 pertandingan di tangan, tetapi seperti biasa, kami harus fokus pada perjalanan kami sendiri. Inter harus lebih baik setiap tahunnya, ujar Lautaro. AC Milan percepat kedatangan Kyle Walker saat Fikayo Tomori menuju Juventus. AC Milan diperkirakan akan segera mengajukan tawaran resmi untuk Kyle Walker, dengan laporan yang menunjukkan bahwa Fikayo Tomori semakin dekat untuk pindah ke Juventus. Kekalahan 2-0 melawan Juventus pada pertandingan terakhir menegaskan kebutuhan mendesak Milan untuk memperkuat skuadnya,
terutama jika I Rossoneri ingin tetap bersaing untuk finish di 4 besar Serie A. Dengan Tomori yang hampir pasti akan bergabung dengan Juventus, Milan memiliki kesempatan untuk menggunakan dana dari penjualan tersebut untuk memulai aktivitas transfer mereka. Menurut Gianluca Di Marzio, Kyle Walker kini menjadi salah satu target utama Milan, dan mereka sedang mempersiapkan tawaran resmi pertama yang akan diajukan dalam beberapa jam ke depan. Tawaran yang akan diajukan kemungkinan adalah berupa pinjaman dengan opsi pembelian. Ada optimisme di pihak Milan bahwa kesepakatan ini dapat ditutup dengan cepat, mengingat kebutuhan mendesak mereka untuk memperkuat lini belakang. Meskipun Walker akan menjadi penguatan yang signifikan untuk posisi bek kanan, Milan masih perlu mencari pengganti yang tepat untuk Tomori, yang berperan di posisi bek tengah. Situasi ini menunjukkan bahwa Milan mungkin akan mengalami beberapa perkembangan penting di pasar transfer dalam beberapa hari ke depan. Dengan batas waktu transfer yang semakin dekat, Rossoneri perlu bergerak cepat untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan pemain yang dibutuhkan untuk memperkuat skuad. Kepergian Tomori akan membuka slot di skuad, memungkinkan Milan untuk merekrut Walker dan menambah kedalaman di lini pertahanan. Namun, tantangan tetap ada dalam mencari pengganti yang sesuai untuk Tomori, yang telah menjadi bagian penting dari pertahanan Milan. Dengan semua perubahan yang mungkin terjadi, perhatian kini tertuju pada langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh AC Milan dalam upayanya untuk memperbaiki performa tim dan mencapai tujuan musim ini. Petar Sučić selangkah lagi gabung Inter dengan kontrak 5 tahun. Gelandang Dinamo Zagreb, Petar Sučić, hampir dipastikan bergabung dengan Inter. Menurut laporan dari Sportske Novosti, pemain asal Kroasia berusia 22 tahun ini telah menyepakati kontrak 5 tahun dengan Nerazzurri dan kemungkinan akan menjadi bagian dari skuad Inter untuk Piala Dunia antar klub. Inter telah mengincar Sučić untuk memperkuat kedalaman lini tengah mereka. Sučić dinilai sebagai calon penerus Hakan Çalhanoğlu di posisi gelandang bertahan. Menurut laporan, Inter dan Dinamo Zagreb hampir mencapai kesepakatan. Inter diperkirakan akan membayar biaya transfer sebesar 12 juta euro, ditambah bonus 3 juta euro yang mudah dicapai. Sučić dilaporkan sangat bersemangat untuk bergabung dengan Inter. Pemain internasional Kroasia itu telah menyetujui kontrak 5 tahun dengan klub Serie A tersebut. Namun, rencana Inter adalah membiarkan Sučić tetap bermain untuk Dinamo Zagreb hingga akhir musim ini. Setelah itu, ia kemungkinan besar akan bergabung dengan skuad Inter saat bursa transfer musim panas dibuka. Jika semua berjalan sesuai rencana, Sučić bisa memperkuat Inter di Piala Dunia antar klub yang digelar musim panas mendatang. Selain Inter, klub seperti Napoli dan Borussia Dortmund juga menunjukkan minat terhadap Sučić. Namun, Inter bergerak lebih cepat dan lebih serius dalam proses negosiasi ini. Dinamo Zagreb dilaporkan mendukung keinginan Sučić untuk pindah ke Inter. Saat ini, kedua klub hanya tinggal menyelesaikan detail akhir dari kesepakatan transfer ini. Dengan usianya yang masih muda dan potensinya yang besar, Sučić diharapkan menjadi tambahan yang berharga bagi skuad Inter Milan, baik untuk kompetisi domestik maupun internasional.